Dari Semarang ke Balikpapan, naik mobil membawa dipan. Dari sekarang buat persiapan agar mudah di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share lagi ke kalian untuk progres renovasi di hari ke-31 ya teman-teman. Dan ini tuh Pak suami biasa ya jadi connect si Pak tukang ya teman-teman. Ini tuh Pak tukang lagi ngelanjutin ngeplester area kamar mandi gitu ya. Kalau kemarin itu kan baru kayak separuh gitu ya. Pokoknya di nggak tahu sih kenapa gitu ya Pak tukang tuh gitu, misalnya di kamar mandi beres separuh, nanti dia pindah ke laundry room separuh, nanti keluar lagi gitu teman-teman. Ya kerjaannya Pak tukang mungkin begitu ya caranya. Aku mah nggak protes ya, cuman kayak ngeliatin doang ya, begitu yang aku lihat gitu teman-teman. Oh ya, ini tuh Pak tukang ngeplesternya itu memang separuh gitu dindingnya teman-teman, karena kan memang itu mau di keramik. Jadi yang mau di keramik di sini tuh adalah kamar mandi, laundry room, dan juga meja kompor. Nah kalau untuk yang lain-lain mah aku nggak dulu gitu ya teman-teman. Padahal pengennya kalau misalnya ada budget, pengen langsung diplester semuanya di bagian area dapur inilah minimal gitu ya. Tapi karena memang budgetnya itu juga lumayan teman-teman, buat ngeplester di area dapur ini aja tuh budgetnya itu ya kayak upahnya itu aja udah 1,5 juta gitu teman-teman, lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya sama semennya ya minimal kayak 2 juta gitu sih teman-teman. Makanya aku tuh belum ada budget. Ya aku nabung-nabung dulu lah, semoga nanti bisa gajian terus di YouTube gitu ya, walaupun sedikit-sedikit nanti aku kumpulin entah 2 bulan atau 3 bulan ke depan aku bakalan lanjut gitu ya ngeplester di area bagian dalam ya. Semoga ada budgetnya, kita berdoa aja semoga Allah lancarkan rezeki kita, karena kita nggak pernah tahu rezeki bisa datang dari mana aja. Nah ini aku liatin sedikit ke kalian ya teman-teman, Pak tukang itu yang lagi kerja. Sebenarnya kalau nge-video kayak gini aku tuh rada kurang kurang nyaman teman-teman, takut Pak tukang itu keganggu. Tapi di sini aku ngeberaniin nge-record karena kebetulan di sini tuh ada Pak suami juga ya. Pak suami itu lagi ngeliatin Pak tukang gitu teman-teman, makanya ya udah aku tuh bilang ke Pak suami, boleh ya aku videoin dikit. Kata Pak suami ya udah gitu ya, tapi jangan lama-lama katanya, takutnya nanti ngeganggu gitu teman-teman, karena kan Pak suami pasti mondar-mandir gitu ya buat ngambilin semen gitu. Nah di sini aku liatin lagi ke kalian kalau Pak tukang itu lagi ngukur-ngukur gitulah ya. Aku kalau ngukur-ngukur gitu mah nggak paham, pokoknya aku liatin aja ke kalian apa yang dikerjain sama Pak tukang. Jadi nanti teman-teman yang mau di keramik itu ya di bagian lurusan meja kompor itu aja gitu ya. Untuk lantainya itu aku pakai granit semi granit gitu ya teman-teman, yang aku pakai itu kemarin itu ada yang bilang sih teman-teman itu tuh granit asli bun katanya gitu ya. Terus ada juga yang komen katanya dia itu tukang jual granit, keramik dan segala macam, katanya itu semi granit kalau yang harganya segitu gitu. Aku pokoknya nggak tahu, pokoknya itulah ya teman-teman, entah semi granit. Pokoknya aku bilangnya di sini granit aja kali ya, atau mungkin aku bilang semi granit. Pokoknya gitulah teman-teman, aku bilangnya granit aja, aku agak rada ribet gitu ya mau ngomongin semi granit. Jadi nanti buat di area meja kompornya itu aku pakai yang granit, dan dindingnya pakainya keramik yang biasa aja. Aku tuh banyak banget dapat pertanyaan ya untuk kamar mandi itu mau di fullin keramiknya apa enggak. Jawabannya enggak teman-teman, karena memang aku nggak ada budgetnya juga gitu ya. Jadi palingan nanti tuh ya dibikinnya kayak cuma separuh doang. Kalau laundry room ini lebih rendah ya teman-teman untuk keramiknya dibandingin kamar mandi, karena kan itu juga cuma buat nyuci gitu ya. Kalau misalnya kamar mandi kan dipakai buat mandi gitu ya, jadi makanya aku bikin agak tinggi. Padahal sebenarnya kalau ada budgetnya gitu ya, pengen sih semuanya itu secara keseluruhan dari bawah sampai atas itu di keramik semua aja gitu ya kalau area kamar mandi, biar lebih aman dan gak basah. Tapi karena memang di sini aku menyesuaikan dengan budget ya, aku bikinnya setengah aja, sekitar tinggi 120 cm gitu teman-teman, atau 3 keping keramik yang ukuran 40 cm. What I need and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember.
Masya Allah, aku kayak rasanya itu udah nggak sabar dan bawaannya itu excited mulu teman-teman, pengen banget gitu ya segera untuk pindah ke dapur ini gitu ya, kayak nggak sabar ngonten di dapur baru gitu ya, mulai menata-nata dapur baru gitu. Tapi aku tuh harus bener-bener bersabar banget teman-teman, karena memang kata Pak Tukang kalau untuk ngeplester itu tuh bukan kerjaan yang mudah gitu ya, karena benar-benar harus dilihat kerapihannya gitu ya, kepadatannya gitu, habis itu kedatarannya gitu ya. Sedangkan ngeplester aja begini susahnya, apalagi nanti ngekeramik ya teman-teman, kayaknya ini tuh masih bakalan lama sih teman-teman. Tapi aku seperti yang sering aku bilang di video aku ya, aku tuh bakal usahain setiap Pak Tukang kerja aku bakal tetap videoin gitu. Kalau seandainya pas Pak Tukang lagi kerja kayak gini, aku lagi ada kendala harus pergi keluar rumah, bakalan tetap aku liatin ke kalian progres di hari itu gitu ya. Walaupun cuman hasilnya doang, tapi nggak aku liatin pas Pak Tukangnya kerja, pokoknya bakalan aku liatin lah ke kalian gitu teman-teman, agar kalian tuh juga senang, karena aku lihat itu kayak apa namanya, kayak kalian tuh antusias banget gitu ya kalau ngeliat aku tuh upload video progres renovasi. Aku kan upload video dalam satu hari itu kan 2 kali ya teman-teman. Jadi aku juga nggak bisa gitu ya pagi sore itu harus upload video renovasi gitu. Karena memang video renovasi yang aku ambil gitu ya, itu memang untuk aku jadikan itu untuk di satu video teman-teman. Jadi kalau misalnya pagi sore upload video renovasi ya nggak mungkin juga gitu kan. Ya kali gitu ya dalam satu hari renovasi itu aku bagi jadi 2 video gitu kan. Takutnya nanti malah nggak kelihatan gitu progresnya. Pokoknya kayak dalam satu hari aku bakalan usahain buat jadiin tuh satu video. Ya kalau misalnya kependekan untuk durasinya ya biasa aku gabung-gabungin gitu deh teman-teman sama kegiatan aku yang lain atau daily vlognya aku. Kadang tuh menurut aku yang jadi kendala ketika ngerekord yang pas renov ini tergantung keadaan cuaca dan pencahayaan teman-teman. Kadang kalau misalnya cuaca itu tuh mendung gitu ya teman-teman, nah otomatis itu kan di dalam ini kan juga kayak berasa gelap gitu ya. Jadi kadang itu kayak nggak semangat banget gitu ya buat ngerekodnya. Atau misalnya kalau apa namanya Pak Tukangnya itu lagi kerja di area yang agak sempit, nah gitu ya kayak di kamar mandi gitu. Nah itu kan aku agak sungkan juga ya kalau misalnya harus nangkring di pintu gitu teman-teman buat ngevideoin, kan agak kurang nyaman gitu. Makanya kadang itu aku ngevideoin itu ya agak-agak jarak-jarak jauh. Yang penting tidak mengganggu Pak Tukangnya gitu teman-teman, karena kalau deket-deket takutnya nanti dia itu mau mondar-mandir gitu kan, malah ngeliat kamera malah jadi terganggu gitu kan pergerakannya. Yang harusnya kerjaannya bisa cepat malah jadi lama gitu. Makanya aku tuh ya usahain aja agak-agak jauh dari Pak Tukangnya lah, nggak mau yang mepet-mepet banget, karena jujur aku orangnya nggak enakan teman-teman, takut Pak Tukangnya tuh nggak nyaman gitu. Nah ini pokoknya Pak Tukang itu lanjut ngeplester gitu ya teman-teman untuk di laundry room. Jadi ini yang lagi dikerjain Pak Tukang itu adalah laundry room ya teman-teman. Dan yang tadi yang di awal yang agak panjang itu adalah memang kamar mandi gitu ya. Kamar mandi aku itu memang ukurannya itu nggak besar teman-teman, karena memang itu diperuntukkan cuma buat mandi sama ke apa ya, sama kamar mandi sama apa namanya WC aja gitu ya, jadi nggak terlalu besar gitu. Kalau untuk nyuci kan beda tempat lagi. Dan aku tuh juga pengennya di luar itu ada kerannya satu teman-teman, jadi biar apa namanya, biar nanti kalau misalnya ada acara-acara gitu ya aku tuh bisa nyucinya itu perabotannya itu di luar gitu ya. Pengennya ada keran sih satu di luar di bagian belakang. Oke deh teman-teman, untuk di hari ini segitu dulu ya progresnya. Itu tuh Pak Tukang udah beres gitu katanya buat apa namanya, buat ngeplester, dan dia itu lanjut buat pulang gitu karena memang ada keperluan gitu teman-teman. Jadi pulangnya agak lebih awal. Udah sore juga sih teman-teman Pak Tukang pulangnya ya, udah sekitar jam 5-an juga. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin buat masak ya. Tadi aku tuh juga udah ngangkatin jemuran pakaian yang udah bener-bener kering kerontang ya jemuran pakaiannya, karena panas tuh bener-bener panas banget. Dan ini aku lanjut sebelum mandi ya teman-teman. Ini aku mau bikin menu buat makan malam dulu. Jadi nanti habis mandi gitu ya bisa lanjut makan gitu. Karena kalau misalnya habis mandi itu memang enaknya itu langsung makan gitu ya. Kayak apa namanya, kayak lapar gitu ya pas habis mandi gitu. Makanya udah di sini aku bikin dulu buat menu makan malam. Di sini yang pertama aku bikin tuh nasi goreng ya buat anak-anak dulu, baru deh nanti baru aku bikin buat nasi goreng aku sama Pak suami. Nah kalau buat anak
anak-anak di sini aku nggak kasih cabai ya teman-teman, tapi kayaknya anak-anak nggak terlalu suka sih teman-teman ya nasi goreng ini tuh, karena nggak ada pedas-pedasnya gitu. Sekarang ini anak-anak itu lagi seneng-senengnya makan apa kayak sambal, tapi ya sambal yang nggak pedas ya, kayak sambal pakai cabai keriting gitu kan, itu kan nggak pedas. Nah itu mereka mau makan. Nah, pokoknya di sini aku bikin nasi goreng itu juga nggak banyak sih teman-teman, buat anak-anak ini aja tuh kayaknya udah kebanyakan juga buat mereka. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya sama mereka nggak habis ya bakalan ya udah aku aja atau Pak suami yang makan gitu. Can lay down beside you, I would, when nothing really matters. Oke, ini udah mateng nasi goreng buat anak-anak. Aku jadiin satu piring aja. Nanti pas mau makan, baru deh aku bagi jadi 2 piring ya. Karena anak-anak itu kadang tuh suka nggak mau berkongsi, dan kadang tuh juga suka nggak mau gitu ya. Kalau misalnya aku suap gitu tuh aku sulangin. Jadi ya kadang mereka aku kasih piring masing-masing gitu teman-teman, biar mereka itu mau makan gitu. Oke deh, di sini aku langsung masukin lagi minyak gitu ya. Terus aku masukin lagi deh untuk bumbu, bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Ya bumbunya simpel-simpel aja. Kayaknya aku tuh udah lama banget gitu ya nggak masak nasi goreng gitu ya, sampai rindu rasanya. Nah ini tuh langsung aku masukin sambalnya juga. Sambal ini tadi aku ulek ya teman-teman, nggak aku blender, aku ulek aja gitu ya, karena juga nggak banyak, makanya aku tuh ulek. Kalau banyak sih biasanya aku blender aja ya. Karena apa? Karena kayak capek banget gitu ya, pegel gitu teman-teman tangan kalau ngulek yang banyak-banyak. Tapi kalau sedikit mah enggak gitu. Beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. Oh ya teman-teman, kalian pada masak apa nih hari ini? Ada nggak nih yang samaan sama aku menunya itu apa namanya, nasi goreng gitu ya? Atau mungkin kalian itu udah masak menu yang enak-enak? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau aku sih beneran deh teman-teman ya, kalau misalnya buat masak-masakan itu seringnya itu yang nggak ribet-ribet gitu teman-teman, nyarinya itu yang simple-simple aja gitu ya. Makanya kalau menu masakan aku itu ya itu aja kelihatannya gitu. Tapi kalau misalnya pas aku lagi mager masak, kadang aku juga nggak maksain sih teman-teman buat masak. Nah kayak ini gitu ya, aku tuh lagi nggak mood banget buat masak lauk, jadi ya udah aku bikin nasi goreng aja gitu. Kalau nasi goreng dimakan di sore hari gini juga enak ya teman-teman. Kalau misalnya di pagi hari mah udah jelas enak banget gitu ya. Dan kalau misalnya Pak suami itu teman-teman, dia juga orangnya nggak terlalu pemilih sih kalau untuk urusan makan kayak gini ya. Yang penting menu yang aku masak itu menu yang dia suka gitu. Nah nasi goreng ini salah satu menu yang disuka Pak suami, mau makan malam ataupun sarapan itu tetap aja ya Pak suami itu suka. Ini nasi gorengnya, walaupun tadi aku bikin cabenya itu kayak banyak, tapi itu nggak pedas teman-teman, itu kebanyakan bawang. Sama juga itu yang aku pakai juga cabai merah ya, jadi itu sebenarnya nggak pedas teman-teman. Dan kalau misalnya kurang pedas itu sebenarnya kurang lahap sih aku makannya, cuman ya suka aku tambahin lagi biasanya cabai rawit gitu, yang apa namanya, aku lalap gitulah cabai rawitnya gitu ya. Karena kalau misalnya pedas takutnya nanti Pak suami itu malah apa namanya, malah ngamuk gitu ya, karena nasi gorengnya pedas. Karena kalau nasi goreng itu kalau dia itu terlalu pedas itu jadi rasanya itu kayak kurang enak gitu loh teman-teman. Oke deh, ini aku tinggal dulu sebentar nasi gorengnya ya teman-teman, karena itu si anak-anak manggil gitu ya, jadi aku samperin dulu. Takutnya mereka tuh kenapa-kenapa gitu ya, karena manggil-manggil bun bun katanya gitu teman-teman. Oke deh, nah teman-teman, ini nasi gorengnya udah mateng, alhamdulillah. Langsung aja aku angkat nasi gorengnya, aku salin ke dalam wadah gitu ya, biar apa namanya, biar enak aja dilihatnya gitu. Karena kadang aku tuh suka nggak nyaman teman-teman kalau misalnya mau makan itu ngambilnya itu apa-apa tuh dari wajan gitu ya. Jadi memang lebih enaknya itu semua itu udah pada disalin, jadi lebih apa ya, lebih rapi juga dan lebih bersih aja gitu ya kelihatannya. Oke deh, alhamdulillah ini nasi gorengnya udah mateng nih teman-teman. Dan ini dia ya buat menu makan malam kami hari ini, makannya itu pakai nasi goreng aja. Alhamdulillah, pokoknya disyukurin aja ya teman-teman, jangan kebanyakan ngeluh gitu ya. Dan pokoknya apapun yang kita masak ya kita syukuri, yang penting keluarga kita suka. Oke, next di sini aku mau lanjut buat ngeberesin cucian piring aku yang udah aku cuci tadi ya. Dan ini baru mau sempat aku beresin. Pokoknya aku tuh kalau mandi tuh memang menjelang maghrib teman-teman, jadi menjelang orang azan aku tuh mandi.
karena biar agak gelap gitu ya. Jadi selagi masih ada kesempatan buat ngerjain kerjaan yang lain sebelum agak gelap ya aku kerjain dulu lah, biar nanti kalau misalnya udah habis mandi itu tinggal makan, habis itu tinggal nyantai gitu. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak ya buat kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Pokoknya doain terus ya teman-teman, progres renovasi aku tuh berjalan lancar dan semoga bisa cepat beres gitu ya, biar aku tuh juga bisa langsung buat pindah masak ke dapur baru dan pastinya bakal ngajakin kalian buat nata-nata dapur baru aku. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.